Nah, ini proyek tadi sedikit saya lihat dari orang keuangan aja ya. Ada financial analysis tadi ya. Ya, Ini tapi menurut pribadi saya, menurut saya ya, boleh lah ada di analisa finansial. Cuman banyak kontribusinya mungkin rendah lah. 1 atau 2% dia kasih. Nggak usah itu menentukan. Kenapa? Alasan saya pertama kalau kita analisa finansial, banyak hal-hal yang asumsi-asumsi yang tidak bisa diprediksi. Misalnya agak kurs dolar masuk juga tadi ya, nanti harga jualnya, bulan lamanya proyek, nanti umur proyek itu lagi banyak sekali yang mungkin ujung-ujungnya kalau di analisa keuangan ini tidak layak. Apalagi dibuat ke bank. Bank itu pasti analisa lagi. Karena ini public utility, maksud saya public utility, itu murni APBN. Jadi jangan diserahkan kepada swasta, jadi betul-betul pemerintah. Karena manfaatnya dipakai untuk kemakmuran rakyat. Jadi rugi tak rugi, dia tetap. Yang penting bagaimana efisiensi proyek itu. Besar dengan tim, mengelola, jalankan semuanya, murni pure. APBN ini pendapat saya murni APBN, kemudian digunakan untuk rakyat. Jadi tidak lagi ada IRR, masa di BEP lagi dianalisa, nanti masa pemerintah berdagang dengan rakyat, atau payback period lagi. ya, Agak Ustaz. yakin saya, kalau saya analisa sepintasnya akan jadi, Pak. Jadi bolehlah sudah pandang itu, asal jangan pergi betul, dan jalan. Karena itu tujuan akhirnya tadi kan keluarga nonton video, nonton TV, kan itu kemakmuran rakyat ya Pak, besarnya. Betul, Ustaz. Ini dijaga bagaimana tidak ada kebocoran di sana sini. Nah, mungkin dapat segitu Pak. Jadi analisa keuangannya itu boleh-boleh tapi tidaklah sangat signifikan untuk menentukan, jangan sampai jadi alat pula. Waduh ini financial analysis ini nggak bagus ini, kalau itu nggak jadilah. Sementara air sana tuh memungkinkan. Mungkin analisa teknisnya yang utamakan. Umur air ini bisa nggak kampung daerah sekitar sana bisa di alir listrik bermanfaat bagi warga setempat. Mungkin itu aja mungkin saja saya. Makasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak Yami ya. Ya, baik Ustaz, terima kasih masukannya. Ya, karena sebetulnya saya itu lebih banyak ke bagian teknis, sedangkan untuk finansial itu ada bagian sendiri gitu. Tapi ya saya sedikit banyak tahu, tapi tadi saya sampaikan hanya kulit-kulitnya aja. Ya, Tapi ya. memang masukan Pak Ustadz itu sangat bermanfaat dan mungkin kalau ada kesempatan nanti akan saya share ke teman-teman di finansial. Alhamdulillah. Eh, kita diskusinya sampai jam berapa nih Pak Ustadz? Setengah 8 lah. Setengah 8. Nah Nah, waktu ya karena kita. kalau yang sudah ada di chat ada 3 chatting ya, yang Ya. mau bertanya ke Ada yang Pak. ke tangan juga tuh dua Kemudian Pak. yang ada yang katakan, yang pertama mungkin yang chatting dulu ya Pak Ustadz, karena itu yang pertama dulu. Yang pertama dari Pak Das Edwiza. Terima kasih Pak Besar sharing di ilmunya. Kita tinggal di Indonesia ini sangat beruntung Abang karena ambil dulu ya, potensi aku lagi ada karena conference. potensi sumber Ambil daya aja nggak alam apa-apa. sangat banyak. Seharusnya harga listrik Ya, cukup kita murah ambil jika dulu. dikelola dengan baik. Potensi tersebut misalnya memberdayakan listrik mikrohidro dari teknis berapa debit minimal untuk bisa membuat mikrohidro yang sangat banyak di seluruh Indonesia. Dan juga biayanya bisa untuk membangun 1 megawatt. Terima kasih Pak. Silakan Pak Besar. Dari Pak Baik, Das terima kasih. Edwiza. Ya, terima kasih Pak Edwisa. Pertanyaannya bagus sekali. Memang PLTA, potensi sumber daya air di Indonesia itu sebetulnya sangat sangat banyak sekali. Karena eh, dari segi air juga banyak, kemudian potensi alamnya juga memungkinkan untuk membuat listrik dengan PLTA. Dan PLTA ini adalah PL pembangkit listrik yang murah gitu dibanding dengan kalau kita membuat yang lain. Jadi memang saya lihat banyak listrik-listrik mikrohidro yang banyak terdapat itu bisa kita pasang meskipun airnya kecil dan itu juga saya lihat banyak dipasang di tempat-tempat yang di pebukitan gitu.
Nah, sekarang mengenai masalah biaya untuk 1 megawatt ya, saya juga kurang paham secara detail, tapi nanti akan saya cek dan akan saya share, saya jawab secara tertulis, Pak Idrisa. Ya. Demikian, Pak Eh, Helmi. Iya, makasih Pak Besar. Mungkin Pak Ediza Kasih. tadi saya lihat ada berapa kali juga terlempar keluar masuk Zoom. Eh, Pertanyaan kedua masih di chat dulu ya, baru nanti ke yang resen. Dari Bapak Joko, Pak Besar. Assalamualaikum Ya, Pak Besar. Dari penjelasan Bapak tentang sumber listrik PLTA, Indonesia dengan kondisi yang ada, air hujan yang relatif stabil, banyaknya bendung-bendungan yang sudah dibangun, ditambah dengan tanah yang subur untuk pertanian. Kondisi ini sangat memungkinkan kita kaya dengan listrik dan pertanian yang baik. Tapi ironisnya, listrik Indonesia relatif masih mahal dan PLN selalu merasa rugi. Mungkin bisa dijelaskan Pak Besar, mengapa demikian? Terima kasih Pak Besar. ya. Ini sebetulnya teman-teman PLN yang bisa Ya, menjawab ya, tapi ya. kira-kira Cara. bahwa PLN itu kan menjual listrik ada subsidi silang gitu. Ada yang gratis, fasilitas umum, dan juga mereka ada beban-beban yang harus apa ditanggung gitu. Yuk makan apa ya yuk? Yuk Jadi makan apa? tapi nanti ini juga akan saya Iya, pelajari iya, kenapa iya. harga listrik ini masih relatif mahal. Nanti juga akan saya share secara tertulis, Pak Ilmi. Iya, makasih Pak, Sekian, Pak terima Besar. kasih Pak Joko Ya. pertanyaannya. Kita masuk kepada yang resen. Pertama Bapak Indro. Silakan Pak Indro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Maaf, ini saya sedang di Ya Pak. Jogja, agak crowded lagi pada sesi di luar ini. Iya, iya. Terima kasih nih Pak Besar. Saya tertarik dengan PLT air ini tadi ya. Ya mungkin juga karena satu alma mater ya. Jadi Oh gitu ya tertarik. Pak. Satu Jadi alumni FPB. Jurusan apa Pak? ITB ya. saya dulu elektro jurusan A Pak. Oh elektro harus Iya, harus tegangan keras tinggi. tegangan tinggi. Waduh, mohon maaf nih kalau ada kesalahan ini. Jadi Ya Pak, saya menariknya ber, enggak, ini eh, hanya beberapa yang sifatnya ilmiah populer Pak ya. ya Karena audiens kita kan bervariasi. betul, Yang pertama pada dasarnya kan tadi prinsipnya merubah tenaga potensial menjadi tenaga kinetik atau tenaga gerak menjadi tenaga listrik gitu ya Pak ya. betul Pak. Iya, Nah, tenaga potensial itu intinya bergantung atau sumbernya dari perbedaan ketinggian gitu, Pak ya. betul. Ya, Kemudian kinetik itu menggerakkan turbin ya. turbin. Dalam hal ini mungkin yang spesifik itu sudi-sudinya ya. Ya, Kemudian menjadi tenaga listrik ya, gitu simpelnya tuh gitu, biar dari kita tuh tidak sulit membayangkan kira-kira iya gitu. betul. Ya, Nah, nanti detailnya ada apa namanya, tadi tegangan ekstra tinggi 500 kV, Iya. tegangan menengah, 50. tegangan rendah, tegangan distribusi ke rumah-rumah gitu ya Pak. Nah, yang poin kedua mengenai aspek finansial itu tadi disebutkan dua yang terpenting, itu payback dan internal IRR. rate of return ya, IRR. Intinya IRR itu supaya proyek ini visible harus lebih tinggi daripada bunga rata-rata bank, Pak. Ya Ya betul kan, ya. supaya masih ada keuntungan. Jadi biasanya Ya, dihitung horizon waktunya, kemudian dalam horizon waktu sekian itu semua pihak pembangunan sama operasional sama maintenance itu dihitung dengan pemasukan. Nah, nanti kalau pemasukannya kira-kira setahun dapat keuntungan sekian persen dan keuntungan sekian persen itu di atas rata-rata bunga bank, maka barulah itu visible untuk dijalankan. ya, Kira-kira gitu ya Pak. ya, Nah, kemudian ya, yang ketiga ini yang berdasarkan apa namanya pengalaman walaupun tidak langsung ya, itu di mikrohidro Pak. ya.
Mikrohidro itu kan kecil ya, jadi 750 Hmm, kilowatt sampai beberapa megawatt gitu aja. iya. Nah, itu ada satu kegunaan penting lainnya, itu di sepanjang dasnya itu bisa dibikin apa namanya, tanaman yang manfaat bagi petani dan rakyat di sekitarnya, Pak. Iya, betul. Seperti contohnya, bukan contoh, ini sudah diimplementasi. Itu teman saya itu membuat mikrohidro di Subang, di Hmm, Sindang Cai ya, Subang. Itu sepanjang aliran sungai mau masuk ke power plant, itu oleh penduduk diusahakan bersama-sama dengan modal dari teman saya ini menanami pala, Pak. hmm, iya, iya. Pala. Nah, ini ada dua keuntungan dari penduduk sekitarnya. Yang pertama, mereka-mereka yang punya pendidikan di teknik, misalnya dari STM atau SMK, itu Hmm, dilatih untuk operasi. maintain, Hmm. memaintain dan mengoperasikan PLT mikrohidro ini. Mereka dapat apa namanya, imbalan dari situ. Terus yang kedua, dari hasil penjualan apa namanya, Tanaman. tanaman ini tadi. Jadi yang Iya, iya. itu dua hal. Nah, yang berikutnya ini yang tadi sempat ditanyakan, itu yang agak sulit itu dari segi ekonomisnya, Pak, karena Iya. mau tidak mau PLT mikrohidro ini harus diintegrasikan atau on grid, Pak, ya, dengan PLN. Nah, Iya, ini betul. harga pembelian PLN itu wah mepet sekali, Pak. Iya, betul, Pak. Nah, nah, Memang. salah satu triknya itu juga buat teman-teman juga. Teman saya itu melakukan terobosan dengan cara turbinnya itu beli dari Cina, Pak. Hmm, iya. Nah, kan ada concernnya udah terkenal kalau Cina itu kadang-kadang buatannya tidak awet lama misalnya gitu ya. Iya. Bahasa Jawanya ringkih atau apa gitulah. Nah, itu cara yang dilakukan oleh teman saya adalah dia mengajak dia mengajak ke Cina, ke pabriknya, itu eh, temannya ya, teman kami, itu dokter dari jurusan mesin. Nah, dia punya pendapat, oh yang ini kurang gini, yang ini kurang gini. Nah, teman saya kemudian bilang ke pabriknya, oke, saya mau beli, tapi yang ini harus beginikan, yang itu harus dibegitukan. Nah, akhirnya mereka bersedia, bahkan sampai sekarang teman saya menjadi partner pabrik itu gitu, Pak. Dan terbukti PLT mikrohidronya sampai sekarang berjalan Masih lancar, jalan. tidak ada halangan apa-apa. Jadi ada banyak keuntungan dari situ, dan mungkin kalau teman-teman ada yang mau berusaha di sini, mungkin nggak usah ragu-ragu kalau cari turbin dari buatan murah seperti dari Cina, asalkan kita bersama dengan ahlinya untuk apa namanya, mengontrol proses Operasionalnya. pembuatannya ini, karena memang sangat sangat miring, Pak, susah bersaing dengan produk Cina itu, terus terang agak susah, Pak, apalagi ininya harga pembelian PLN itu sangat 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 murah ya. murah. Jadi kita harus berani mengambil risiko dan harus siap-siap dengan desain dan apa namanya, pembangunan yang murah. Nah, itu saja, Pak, beberapa pointer saya. Terima kasih, Pak Besar. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, terima Saya kasih tambahkan Pak dari Indro. Pak Besar. Saya mau Ya, tanya juga, sesuai nggak dengan undang-undang ada listrik swasta? Boleh nggak? Listrik untuk kebutuhan umum dipakai dikelola oleh swasta, bisa nggak itu? Kebijakan. ya bisa juga sih Pak. Cuma jarang, biasanya kalau ada investor itu membuat PLTM ya, seperti tadi Pak Indro sampaikan, kita memang harus terintegrasi dengan jaringan listrik Nasional. PLN, karena itu kan fasilitas transmisi dan distribusi sudah ada. Tetapi kalau di daerah yang sangat isolated ya, belum Ya, ada listrik masuk, itu mungkin Pak, kita membuat PLTM
yang sekalian dengan distribusi ke masyarakat penduduk. Ini pengalaman saya, itu pernah saya membuat PLTN di daerah Aceh Tengah, waktu itu di Rerebe yang belum ada, itu atas bantuan JIKA, dan itu langsung disalurkan ke penduduk, dan mereka membuat satu koperasi seperti tadi yang disampaikan Pak Indro. Ada masyarakat yang lulusan STM yang mengerti teknis di training sebagai untuk operator maupun maintenance. Tetapi kalau di daerah yang sudah ada kelistrikannya, itu sudah ada jaringan transmisi dan distribusi, memang harus terintegrasi ke sana. Dan memang masalahnya, seperti tadi yang dikatakan Pak Indro, pembelian dari eh, PLN ke investor itu sangat-sangat mepet itu, jadi sangat sangat sulit untuk bisa mendapatkan profit yang layak gitu. Sementara begitu Pak Ustadz. Ya, Oke. makanya Ya. saya namakan public utilities, Pak. Jadi tidak lagi bicara untung rugi, kemakmuran rakyat. Iya betul. Kalau untung rugi nggak ada yang layak. Tidak ada pilihannya Pak Ustadz. Nah, jadi itu aja. Jadi udah mau usaha untung rugi, ini proyek negara dilaksanakan. Mungkin kalaupun rugi ditambah dengan pendapatan lain, mungkin Pertamina untung, tambang yang masuk untung, nah kecil perginya. Gitu. Kayak kantor pos, Pak. Mungkin di satu kecamatan kantor pos rugi, tapi di kecamatan lain di kota untung. Kerugian di Iya. sini bukan ditutup, tapi subsidi sih. Mungkin itu aja dari saya Pak Besar. Mungkin waktu PMI gimana PMI silakan. Iya, ada dua Pak Ustadz. Satu raise Silakan, hand, ya, satu masih chatting. Mungkin bisa dimaafkan. Kita ke chatting lagi, chatting yang terakhir ini dari Pak M. Sarif, Pak Besar. Dari uraian Pak Besar tadi itu ada dia mendengar, mohon dijelaskan kebocoran dan rembesan secara geologi. Gitu. Baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus Pak Sarip. Iya. Jadi geologi itu kan terjadi batuan-batuan atau dari endapan sungai, ledakan gunung api yang kuno gitu. Nah, itu biasanya ada retakan-retakan. Jadi pada kebanyakan itu di tempat-tempat PLTA itu pasti ada kebocoran atau rembesan. Nah, itu untuk antisipasinya itu harus di-grouting, Pak. Karena seperti yang tadi saya jelaskan, kalau terjadi kebocoran, yang pertama airnya akan hilang atau habis, dan kedua juga secara struktur itu membahayakan karena ada rembesan, ada namanya uplift pressure atau tekanan ke atas itu. Dan itulah sebabnya penyelidikan geologi pada sebuah PLTA itu sangat penting, sangat lebih rapat untuk memetakan rembesan atau porositas dari batuan. Dan ini antisipasinya dengan grouting, artinya diinjeksi dengan tekanan semen-semen yang cair gitu. Oke. Itu Pak Sarip, terima kasih Saya pertanyaannya. tanya Pak Besar sedikit Pak Besar. Apa sama Ya. dengan sipik Pak Besar? Sipik sebenarnya dari samping itu. Ya, sipit Ya, itu sama ya? kebocoran. Ya, Iya, kebocoran ya. Iya. Oke, itu sipit tadi. itu Iya. kebocoran yang menimbulkan uplift pressure. Ya. Ada kerikil ganda pasir gitu kan? Ya. Ya, makasih Pak Besar. Ya, sama-sama Pak. Oke, makasih ya. Makasih Pak Helmi. Ini pertanyaan, Ini pertanyaan terakhir Pak Besar. Ini bukan mendiskriminasikan membedakan Pak Sultan Pamenan dengan yang lain karena sama-sama Sultan jadi dikasih yang terakhir. Silakan Pak Sultan Pamenan. Ya, terima kasih Pak Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Besar atas presentasinya tadi, sangat menarik. Kebetulan ini satu arah dengan bidang saya gitu ya. Jadi dulu sekitar tahun 1978 itu saya pernah kerja praktek waktu itu masih di teknik mesin saya kan, di
PLTA Karangkates di Malang. Nah, pada waktu itu sempat diskusi bahwa ini murni masalah teknik itu Pak Besar ya. Ya, Jadi pada waktu itu saya sempat mencatat itu ketinggian bendungan itu kurang lebih 93 meter. Kemudian jumlah turbinnya itu ada 3 turbin, 3 unit, masing-masing berkapasitas 50 megawatt. Kemudian debit air masing-masing turbin itu 51,4 meter kubik per detik per turbin. Tebal bendungan bagian bawah itu sekitar 75 meter. Sedangkan tebal bagian atas 11 meter. Diameter pipa masing-masing turbin itu 3,6 meter. Jadi bisa kita bayangkan betapa besarnya itu pipanya itu. ya, Nah, kemudian kecepatan air masuk ke dalam turbin itu kurang lebih 4 meter per detik. Nah, pertanyaan saya, andai kata kita membangun yang tadi disebut sebagai mikrohidro kan, bendungan-bendungan yang mungkin ketinggian sekitar 25 meter atau 40 meter gitu. Sekarang betapa besar diameter pipa intake ke dalam turbin itu. Nah, kemudian dari segi keekonomian, membangun PLTA mikrohidro yang kecil-kecil itu, kalau mau dibandingkan dengan yang seperti PLTA ini, apa itu tidak efisien begitu, Pak Besar ya, dari segi keekonomian. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau kita menyikapi kondisi akhir-akhir ini, di mana di beberapa tempat terjadi hujan terus, kemudian banjir, longsor. Nah, pertanyaan saya, kenapa kok bisa serentak di berbagai wilayah di Republik Indonesia ini? Di Medan, terus di Aceh, di Padang, bahkan di Pulau Jawa juga ada yang kebanjiran sampai longsor juga. Nah, kira-kira penyebabnya apa? Apa karena curah hujan yang terlalu tinggi? Memang benar kalau dikatakan bahwa itu ada kerusakan disebabkan oleh tangan-tangan manusia, kan? Seperti mengubah lahan jadi lahan tadinya jadi lahan resapan air hujan menjadi lahan produktif misalnya. Nah, kira-kira gimana Pak Besar itu jawabannya? Terus satu lagi, ini mohon maaf ya, saya mengamati dari presentasi Bapak tadi, itu gambar-gambar yang Bapak desain itu, apakah itu menggunakan jasa AI, Pak? Artificial Intelligence ya? ya. Kelihatannya sekali gambarnya itu. Ada 3 pertanyaan jadi. Ya. Silakan Pak Besar. Jadi memang untuk menderify itu saya memakai semacam software khusus semacam AI, tapi bukan yang free Pak, yang berbayar. Dan itu saya arahkan sesuai dengan keinginan saya, harusnya begini gini sehingga sampai terjadi ke itu cukup menarik ya Pak ya. Menarik lihat. Ya. Dan menjawab pertanyaan Bapak tadi ya satu-satu saya mungkin tolong diingatkan kalau terlewat. Tadi ada pertanyaan diameter pipa kalau misalkan mikrohidro itu ada ketinggian head 25 meter sehingga pertanyaannya berapa sih diameter pipa untuk merencanakan mikrohidro ya? Itu tergantung pertama terhadap head dan debit lah. Debitnya berapa karena sangat penting itu adalah head. Nanti itu akan menentukan diameter pipanya. Memang diameter kecepatan dalam pipa itu biasa direncanakan sekitar 4 sampai 5 meter kubik per detik gitu. Tentunya di dalam pipa itu ada tekanan itu yang harus dihitung berapa ketebalan pipa. Kemudian tadi ada pertanyaan mengenai ekonomi ya Pak ya. Ya, secara keekonomian menguntungkan enggak membangun mikrohidro itu ya? Kalau dibandingkan dengan Sebetulnya pembangkit besar seperti Karangkates itu ya. ya sebetulnya Artinya kan kalau kecil-kecil tebalnya dengan kapasitas yang sama begitu ya.
Ini agak susah dijawab, tapi kalau menurut feeling saya itu masih masih menguntungkan, Pak. Meskipun, tapi kan Oh, seperti yang Pak Ustadz, Pak Buya Rizal tadi katakan bahwa mikrohidro itu kan ada satu keuntungan yang dampak selanjutnya itu misalkan di situ ada penerangan, ada listrik, berarti akan menggerakkan ekonomi di daerah Itu tersebut, dia. gitu. Efek yang lainnya itu, seperti efek yang lainnya. Heeh. Kalau dari Mungkin segi mungkin itu apa home industri akan hidup. betul, Ustaz, ya. Udah kata suara. Kemudian apalagi Pak tadi pertanyaannya? Oh, banjir ya Pak ya? ya. Mengenai banjir ya, kenapa Ah ya banjir terjadi itu ya. Banjirnya serentak? bisa Akhir-akhir ini terjadi serentak. Ya, kok merata sebetulnya gitu apa? masalahnya memang ada dua ya, bahwa sekarang ini kan musim hujan yang biasa orang katakan ekstrim, tapi sebetulnya itu secara hidrologi itu adalah hujan dengan periode ulang tertentu yang bisa dianalisa. Nah, kemudian yang memang faktor utamanya itu di daerah resapan air di upstream yang itu terjadi perubahan tutupan lahan yang misalkan tadinya hutan yang itu runoff koefisiennya 0,2, 0,4 yang bisa menyimpan air, kemudian berubah menjadi lahan Terendam pertanian basah. atau bahkan digunduli sehingga air itu langsung tidak bisa ditahan gitu. Itu sebetulnya eh, eh, masalah utamanya di situ. Dan masalah ini saya sebetulnya sudah presentasikan pada masalah presentasi saya yang pertama, yaitu masalah banjir di Sumatera Barat, penanggulangan masalah banjir secara komprehensif, terpadu, dan terintegrasi. Mungkin kalau Bapak dulu tidak bisa tidak ikut, mungkin bisa di-share, mungkin ada di Bu Nel materinya masih menyimpan. Oh Terus iya, apa iya. lagi, Pak? Pertanyaannya. Ya, jadi yang pertanyaan saya intinya itu kok bisa serentak seragam itu kan di Oh berbagai gitu. wilayah. Nah, itu ya. Kira-kira ada rekayasa iklim atau bagaimana itu? Nah, eh, sebetulnya saya kurang tahu ini. Nanti saya coba saya Ada pelajari dan ada saya di Al-Quran tuh Pak Suta Mena Pak Samsul ada. ya. Pak Udah Setia Memang tercatat kalau sama Karena Pak. kan Pak Besar ya, ya, itu masalah hujan itu kan bisa dibuat hujan buatan kan? ya bisa. Ya, ya. Dengan menyemprotkan bahan kimia ke udara begitu ya, melalui Ya, pesawat tertentu ya. ya Nah betul ini hujan. Mm-mm. ya kita tidak apa menaruh hal-hal yang negatif pada yang lain enggak ya, tapi itu sebagai pengetahuan gitu ya. Mm-mm. Ya, Itu saya rasa mungkin karena ada perubahan iklim ya, ya, perubahan ya. iklim tertentu ini secara ilmu bumi saya kurang paham, tapi nanti akan saya pelajari dan akan saya share secara tertulis. Nah, tadi mengenai rekayasa iklim, itu memang Ya. betul Pak bahwa hujan itu bisa dikondisikan. Artinya yang pertama awan-awan itu digiring kemudian dengan ditebarin satu materi kimia tertentu menjadi hujan. Makanya Bisa salah hujan satu gerimis Pak besar, hanya gerimis ya, Pak, nggak bisa hujan, gerimis. Jadi bukan ya, hujan Pak. Saya udah pernah dengar itu Pak Heeh. tahun 92, Mm-mm. 98 saya di Jakarta dulu kemarau panjang. Itu hanya gerimis Pak dan aspal itu nggak basah semuanya, dan biayanya miliaran. Kalau kita Ya, hitung per kepala bisa kena 800 juta per kepala Pak. Nggak mungkin. Jadi tapi keluarga yang nggak bisa eh, lepas. sebetulnya saya tidak setuju Pak kalau ada rekayasa hujan, artinya Ya, masalah hujan yang dipaksa turun di atas laut untuk menghindari banjir. Masalah penanggulangan banjir bukan memaksa hujan hujan turun deras. di laut, karena kan hujan itu merupakan berkah dan rahmat. Itu harus harus turun di daerah pegunungan secara alami ya, karena mereka Pak, terkondensasi Pak di situ Besar. untuk
bisa Pak Besar, menjadi, ya Pak, kalau saya katakan nggak mungkin ada teknologi Pak Ustaz. Pak Besar yang memaksa hujan pindah ke laut nggak ada. Saya katakan nggak ada. Kalau ya, membuat gerimis, oke. Gerimis mana? Dan itu nggak sampai iya, 2 ya, menit 3 menit. Nggak ya, sampai. Kalau memaksa hujan lebat ke laut, ya kita berubah nanti Al-Quran banyak yang berubah nanti Pak Besar. Nggak usah iya buka Pak. kemungkinan rekayasa hujan Pak. Nggak usah buka Hmm, kemungkinan. Ya menurut saya Pak Sultan Pemenan Pak Samsul nggak mungkin ada orang yang bisa teknologi yang merubah hujan, apalagi hujan lebat pindah ke laut atau dari laut pindah ke darat nggak ada. dengan teknologi, Nggak ada. Siapapun orangnya nggak akan ada. ya, ya Jadi kalau Alhamdulillah, gerimis, nah, saya pernah lihat cuma 5 menit dan biayanya sangat besar. ya, Akan mampu manusia. Itu pun berpuluh-puluh helikopter yang menyemprotkan zat kimia di atas. Iya. ya, Dan hanya hitungan detik Pak. Dan aspal itu nggak besar semua, nggak basah. Ya gitu mungkin. Ya, ya, ya. Oke Pak Pengalaman Sultan saya. Pemenan. baik Ya. Pak Cuman Sultan, terima kasih. waktu jua ini Ya, sebenarnya saya ini sangat sudah menarik sekali nih Pak. di Mengenai waktu 50. jua ya. Cuman saya tanya lagi Pak, sedikit aja sebelum saya tutup. Pak Besar, ada nggak satu negara yang listriknya gratis oleh negaranya? Ada nggak negara di dunia ini yang menggratiskan listrik untuk semua penduduk warganya? Saya masih belum mendengar, tapi nanti akan saya cari tahu Pak. Ah, Listrik gratis ya, iya. kemungkinan ada sih. Atau yang harga murah. Oh, Ya, Artinya ini political will Pak Besar. Ya. Jadi menurut saya tadi analisa finansial hanya memperkuat analisa finansial saya. Kalau kita analisa finansial untuk listrik yang membuat PLTA itu rasa-rasanya berat ya, karena ada PLTA, PLTD, PLTG yang mungkin tidak akan jauh beda harganya kan. Masa rakyat ya, dia tinggi terus dijual ke rakyat di kampung itu 1 kilowattnya bisa 1 wattnya mungkin jadi harga tinggi melebihi PLN kan nggak mungkin juga. Jadi sekali lagi mungkin political will yang bicara di sini Pak. iya betul Pak, betul Karena dia biar akan menciptakan multi efek rumah di kampung-kampung hidup listriknya, akhirnya kegiatan apa mungkin hobi industrinya hidup atau pembelajarannya bagus sehingga tingkat apanya bertambah. Jadi mungkin itu Pak Besar. Oke ya Pak Ustadz. Waktu juga ini sebenarnya. Kan Pak Ustadz. Waktu. Mungkin cukup ya Pak Emil ya. Ya Pak Ustadz. Oke. Baik, kita langsung aja Pak Emil ya. Iya ya Pak Ustadz. Baik, Pak Bapak Ibu semuanya, demikian tadi diskusi kita tentang air ya, segala manfaat dan risikonya. Untuk itu kita ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Insinyur Besar Atmaya yang sudah memberikan pencerahan kepada kita tentang manfaat air. Air adalah karunia yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kita kelolalah sebaik-baiknya. Mungkin kita depan rumah kita ada sungai, kelola dengan baik supaya bermanfaat bagi kita semuanya. Jadi itu Pak Besar, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak di Zoom kita. Semoga apa yang Bapak bicarakan tadi mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. amin, amin. Dan kalau ada kesempatan lain Pak Besar bisa juga ada mungkin topik lain. Ya. Kemudian kepada Pak Helmi Dianto sebagai moderator yang menggantikan Pak Prof. Makasih Pak Helmi. Ya sama-sama Pak Semoga Ustadz. Pak Helmi selalu bersama Al-Sani. Kemudian terakhir Bu Asnur Maini sebagai pembaca tilawah tadi surah Al-Furqan ayat ke-48 sampai 53. Semoga yang membaca dan yang mendengar mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu semuanya tentang acara kita. Semoga Allah meridai kita semua. Dan saya kembalikan kepada Pak Helmi. Ya. Silakan, Pak. Ya, oke Pak dan Ibu. Berakhirlah acara kita pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga apa yang sudah diuraikan oleh Pak Besar dan kita diskusikan dengan Pak Besar bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali lagi Pak Besar. Oke, Pak Besar, terima kasih Bu Terima Nel. kasih Pak Helmi, Terima Pak Besar. kasih. Terima kasih Pak Besar. Ya, Ya, sama-sama. Jadi amal ibadah. Pak Ustadz, melapor Pak Ustadz. Jadi nanti kajian tematik Terima kasih Pak selanjutnya Ustadz. Ya, ya. sesudah Lebaran ya Pak Ustadz dengan Oke. Ibu Dr. Yel dan Pak Dr. Joni. Oke, Ada 2 nanti topik. kita Dan nanti Pak tematik Dede bulan Ramadan. Ramadan nanti jam 1 sampai jam 3. 4 sesi ya Pak Ustadz ya. Ya, jam 1 sampai jam Ya. 3, Ya. hari Sabtu pekan pertama, Ahad pekan kedua, Sabtu lagi pekan ketiga, 4 lagi pekan keempat. Supaya zigzag gantian ya Bu Nel. Ya, ya, Judulnya Nek, Bapak Ibu, jadi nanti bulan Ramadan itu nanti diisi oleh Ustadz Dede dari Mesir ya.
Jejak Rasul pada bumi ada Mesir. ya tentang jejak Rasul ya Pak Ustadz ya. Ya. Ada 4 sesi, tapi kita mulainya tidak pagi, dimulai jam 13 Karena di setiap sana, hari Sabtu, insya Allah ya. nah bukan setiap satu, Hari Sabtu ya, hari Sabtu dan Ahad, Ahad ya. Sabtu, jadi Sabtu pekan Ada yang pertama, Sabtu ya, 2 kali Sabtu, Ahad 2 pekan kali Ahad kedua, ya Pak Ustadz ya. Sabtu lagi pekan Oh, ketiga, selang-seling. biar zigzag, biar rata punya. Nah, baik Pak Ustadz. Oke, Ya, makasih Pak terima Ustadz kasih. ya. Pak Master, saya mau upload video dulu, jadi Pak Master mungkin terlambat saya 5, 10 sampai Iya, 4 Pak jam. Ustadz. Mulai aja dulu Iya. Pak Master ya. Ya. Oh. Pak Besar, makasih Pak Besar. Saya mohon Pak Besar jangan Alhamdulillah. dikomersilkan lagi PLTA Pak Besar. Jadi nggak usah dilihat ekonominya. Pak Besar punya opini, nggak usah dilihat ekonominya. Pokoknya tekniknya aja. Ya, teknik. Baik kita Ustaz, ya. terima kasih. Mau jual mahal ke rakyat Pak Besar. Ekonomi kampung.